Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Suatu ketika saya berkunjung ke sebuah yayasan yang menampung ODGJ dan menampungnya dari jalanan di Bekasi. Waktu itu saya masih tugas di Bekasi. Bersama dengan tim PSE di sana, kita mau baksos. Dan yang menariknya, ketika mau mulai, saya mendadak diminta untuk sambutan. Kalau sambutannya ini di hadapan orang yang biasa mungkin saya bisa. Tapi ini di hadapan ODGJ sebanyak hampir 100. Saya bingung mau bilang apa ya, mau ngomong apa ini, saya bingung lagi. Kalau anak kecil TK sudah pernah, dewasa sudah pernah, oma-opa sudah pernah, tapi yang ini bagaimana caranya? Akhirnya saya mulai. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, perkenalkan saya pastor, saya belum mau lanjutin lagi, udah ada yang nyelak di depan saya gitu ya. Ketawa lagi, wah kalau dia bilang begini, om, tenang om, gak apa-apa, saya juga dulu ngakunya presiden katanya. Waduh nih, belum dipikirnya saya juga mau masuk di situ kali ya. Saya lanjutkan, lalu kemudian setelah kata sambutan itu sudah tidak baik begitu ya. Lalu kemudian selesai kata sambutan itu, lalu tiba-tiba ada yang datang nyamperin saya. Dia bilang katanya, om, lagi. Bagus tadi sambutannya gitu ya. Wah saya bilang normal nih kayaknya udah ini yang normal saya bilang begitu. Lalu kemudian ke sebelah, dia nyapa lagi ke sebelah, dia bisik-bisiknya tentang saya juga. Kasihan ya masih muda udah begini katanya. Ini saya kalau saya jitak dia malah saya nggak normal kali ya. Udah gitu makan ya, ada makan, udah joget-joget, lalu kemudian makan siang doa. Entah bagaimana yang doa adalah dari antara mereka. Doanya seolah-olah normal, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, teman-teman baru kami sudah datang katanya. Astaga, saya bilang. Tetapi dari semua kejadian itu, lalu kemudian ada satu hal yang membuat saya tidak lupa, yaitu ketika kita mau pulang, mereka mengatakan, om kok nggak tinggal di sini gitu kan. Lalu kemudian mereka mengatakan pada saat itu, terima kasih ya makannya, jangan lupa kembali lagi gitu. Itu kata-kata yang membuat saya masih ingat, selain tadi insiden-insiden tadi gitu ya. Berterima kasih. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu aja dia tidak lupa mengucap terima kasih dalam keadaannya seperti itu, walaupun tadi kadang-kadang tidak normal dalam mengucapkan sesuatu dan memahami, tetapi untuk ucapan terima kasih nampaknya itu adalah sesuatu yang biasa mereka ucapkan dan mereka ingat akan hal itu. Tentu hal ini adalah sesuatu yang menjadi permenungan buat saya juga ketika saya membaca Injil yang pada hari ini kita dengarkan saudara-saudari. Dalam Lukas bab 17, 11, 19, yaitu Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kita tahu orang yang punya sakit kusta itu pada waktu zaman Yesus sangat sengsara sekali, bukan saja karena fisiknya sakit tetapi juga mentalnya, karena dijauhkan, bahkan juga dikucilkan, dan bahkan dia harus menyebut najis untuk dirinya sendiri. Itu kenapa ketika Yesus datang, mereka jauh-jauh berteriak kepada Yesus karena tidak boleh dekat-dekat. Dan oleh karena itulah dalam sakitnya yang luar biasa dari mental, dari fisik, dan tidak ada harapan, hanya yang disembuhkan di perjanjian lama itu adalah oleh Elisa, yaitu orang yang pada hari ini kita dengarkan, yaitu Naaman, panglima Raja Aram yang disembuhkan. Dan selain itu tidak ada lagi berita mukjizat tentang kesembuhan, kecuali yang pada hari ini di perjanjian baru yang sudah jaraknya begitu jauh sekali rentang waktunya, yaitu 10 orang kusta ini. Saudara-saudari, peristiwa ini mengajak kepada kita untuk melihat bagaimana dari 10 tadi yang kembali cuma 1. Bukankah 10 orang yang telah sembuh? Di manakah yang 9 orang tadi?
Tentu yang 9 orang tadi melanjutkan perjalanan karena disuruh untuk bertemu kepada para imam. Tetapi yang satu ini, orang Samaria, yang tentu saja dia sadar akan kepulihannya, dia balik, putar balik kepada Yesus, datang, dia mengucap syukur, berterima kasih dan memuliakan Allah. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan peristiwa tadi, bagaimana orang mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Manusia pada dasarnya juga hal berterima kasih adalah sesuatu yang wajar. Ketika kita masih kecil, pasti orang tua kita mengajari kalau diberikan sesuatu, ucapkan terima kasih, pakai tangan yang mana, sampai orang juga merasa spontan untuk mengucapkan itu. Sampai akhirnya pun bersama hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, ucapan syukur itu tidak bisa hilang. Namun pertanyaannya adalah ketika 9 orang tadi disembuhkan, kenapa yang balik cuma 1? Tentu kita berharap kita ada di pihak yang satu ini, yang kembali mengucap syukur. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tentu kalau kita bertanya dalam hidup kita sebagai orang beriman, apa saja sih yang Tuhan sudah berikan kepada kita sehingga kita pantas mengucap syukur? Tentu kalau kita sebagai orang beriman banyak sekali. Tetapi dari sejumlah apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi doa-doa kita, masih mungkin banyak rentetan yang belum terpenuhi, masih banyak antrian doa-doa dan harapan yang belum terpenuhi. Apakah menunggu itu semua selesai baru kita mengucap syukur? Kata mengucap syukur kepadanya yang ditujukan kepada orang Samaria ini, kalau kita melihat dalam artinya, dalam bahasa Yunaninya, itu adalah Eucharistia, Ekaristi. Kata ini mengingatkan kita pada peristiwa Ekaristi yang kita rayakan hari ini. Ketika kita merayakan Ekaristi, adalah sebuah ucapan syukur, adalah sebuah ungkapan syukur. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita merayakan bagaimana Tuhan yang telah memberikan kepada kita sebuah pengorbanan yang diberikan kepada kita untuk membebaskan dosa-dosa kita. Dan Ekaristi adalah artinya ungkapan syukur, ucapan syukur, puji syukur. Dan oleh karena itu setiap kita merayakan puji syukur atas karya penyelamatan Tuhan yang telah dilakukan oleh Kristus. Maka kalau kita bertanya, hal apa yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan? Peristiwa Ekaristi, peristiwa penyelamatan itu. Dan disitulah setiap orang beriman diajak untuk menyempurnakan hidup berimannya dengan bersyukur. Bersyukur bukan pada antrian yang belum terjawab terhadap harapan kita, tapi bersyukur terhadap karya penyelamatan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Karya penyelamatan Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Ekaristi yang kita rayakan ini. Lalu setelah kita mengucap syukur, apa yang harus dilakukan? Yang terpenting pada bagian akhir dalam perikop ini tertulis, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudari-saudari yang dikasih Tuhan, kata ini seperti Ekaristi. Ketika kita mengakhiri Ekaristi dengan kata-kata berkat penutup, pergilah kalian diutus. Itulah yang terjadi kepada orang Samaria ini, yang setelah mengucap syukur diajak untuk berdiri, bangkit dari keterpurukan. Dia dihidupkan kembali, dia dipulihkan kembali, bukan hanya penyakitnya tetapi juga hidupnya, dirinya, dan didamaikan juga rohaninya, spiritualnya, disembuhkan juga. Dan kemudian dia harus bangkit dari apa yang lama yang dia jalankan. Hidup yang lama dia harus bangun dari yang sudah masa-masa kelam yang dia sudah lewati. Lalu setelah bangun, berdiri, pergi, lanjutkan perjalanan hidupmu. Lanjutkan perjalanannya, lanjutkan tugas dan perutusannya. Imanmu telah menyelamatkanmu. Merayakan kebangkitan dan juga diutus untuk menyampaikan yang namanya perutusan tentang bagaimana imannya menyelamatkan. Artinya diajak untuk memberitakan dirinya yang telah diselamatkan. Orang diutus untuk menyampaikan kabar gembira terhadap karya penyelamatan itu. Maka kalau kita ingat
pada bacaan minggu yang lalu, Lukas bab 17, 1 sampai dengan 10, ini kelanjutannya 17, 11 sampai 19, itu berbicara mengenai bagaimana orang beriman. Orang beriman tentu pertama dia menggantungkan diri kepada Tuhan. Orang beriman tentu dia setia percaya kepada Tuhan, tetapi disempurnakan dengan bersyukur. Setelah bersyukur kepada Tuhan, dia juga harus diajak untuk bangun dari segala kekelaman, pergi diutus mewartakan kasih yang telah dia terima. Dan itulah hidup orang beriman, itulah hidup ekaristi. Maka ketika kita merayakan ekaristi, kita mengucapkan puji dan syukur, kita melaksanakan inti dari kehidupan kita sebagai orang beriman. Semoga hari-hari kita merayakan ekaristi bukan sekedar datang, tapi sungguh-sungguh dibaharui. Kita keluar setelah ekaristi ini menjadi orang yang telah bangun dari segala hal yang membuat kita merasa cemas, takut dan gelisah, dan kita diutus menyampaikan kegembiraan sukacita karena penyelamatan itu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.